semua. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus ya, tentang pesan semesta untuk kita semua ya, dalam menyambut akhir tahun 2021 ya. Saya harap pesan yang akan saya sampaikan ini bisa kita jadikan pegangan dalam menyambut tahun baru yang akan datang sebentar lagi. Oke? Dan seperti biasa saya ingin mengingatkan ya, kalau readingan ini sifatnya general, jadi bisa saja nggak resonate ke kamu, bisa juga resonate ya. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya ya. Dan di sini energinya vice versa, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke? Kita langsung mulai aja ya. Di sini ada banyak kartu yang saya tebar ya. Ada kartu I am safe, it's only a change ya. Di sini juga ada I deserve the best and I accept the best now. Oke? Di sini ada here and now, the emotion are running high, ada take time to breathe out ya. Ada yin dan the fate. Oke? Di sini juga ada nothing is yet set in stone. Ada have faith in your dreams ya. So the world the real you. Your hard work is paying off ya. Ada you're very close to achieving your goal. Ada stars, ada heart dan mice. Oke? Sementara untuk kartu tarotnya di sini ada Queen of Wands ya. Ada King of Swords, ada Page of Wands, ada Temperance, ada Two of Pentacles ya, ada Ace of Cups, ada Ace of Wands, dan The World. Oke, Taurus, pesan apa dari semesta untuk kalian saat ini ya? Setahun akan berlalu sebentar lagi ya. Kita akan masuk ke tahun yang baru, yaitu tahun 2022 ya. Yang kita harapkan di tahun yang baru nanti ya, akan memberi warna baru buat hidup kita ke depannya. Oke? Banyak hal yang telah terjadi dan hampir semua dari kita merasakan perubahan yang sangat mendadak ya, dan menghancurkan hidup kita. Oke? Masalah demi masalah datang silih berganti ya, datang bergantian, gak memberi kita sedikit ruang ya untuk bisa bernafas sebentar aja ya. Semua begitu mendesak dan membuat kita ini benar-benar merasa kesesakan yang luar biasa. Oke? Banyak dari kita yang gak siap ya dengan perubahan yang tiba-tiba ini. Siapa coba yang pernah berpikir kalau kita akan mengalami kehancuran secara tiba-tiba di tahun 2020 dan tahun 2021 ini ya? Pasti nggak ada, karena kita ini sudah terlalu terlena ya dengan kehidupan kita yang nyaman ya, tanpa sedikit pun ombak yang berarti. Kita nggak pernah menduga Tuhan akan datang tiba-tiba merampas kehidupan kita yang nyaman ya, menggantinya dengan cobaan yang datang berkali-kali. Di sini kita pasti bingung ya, ada apa ini? Kenapa langit yang cerah tiba-tiba berganti dengan awan yang kelabu? Semua serba gelap, abu-abu, gak jelas ya. Di sini semesta ingin menyampaikan pesan buat kalian ya, buat saya juga ya, dan untuk kita semua, bahwa semua yang terjadi ini memang harus terjadi supaya ada perubahan di dalam hidup kita ya. Selama ini beliau melihat kalau kehidupan di dunia ini sudah kacau balau ya. Ada kezoliman, keserakahan, ketamakan ya, yang menguasai dunia kita, menuhankan uang, memperbudak diri pada uang ya, menjadi sumber semua malapetaka ini ya. Maka melihat itu semua, akhirnya dia dengan kuasanya memutuskan untuk merombak total ciptaannya ya,
dan juga seisinya, supaya bisa kembali lagi seperti semula, ya. Di sini ada here and now, oke? Dan disinilah kita saat ini, ya, di tengah-tengah antara masa lalu dan juga masa depan, ya. Kita ada di masa sekarang yang penuh dengan prahara ini, ya. Kita ada di tengah ini, di masa sekarang di mana banyak masalah, banyak cobaan yang datang silih berganti, ya. Di situasi ini, tingkat emosi, ya, di sini ada emotion are running high, ya. Tingkat emosi kita ini lagi di posisi yang sangat tinggi, ya. Lagi naik-naiknya, oke? Emosi yang naik karena desakan-desakan yang datang dari luar dan dari dalam diri kita sendiri, ya. Tekanan-tekanan ini akan bisa memicu ketidakstabilan dirimu, ya. Jadi sangat penting buat kita semua, ya, untuk mencoba tetap tenang, ya, dan menstabilkan diri kita dengan baik, ya. Di sini ada take time to breathe out, ya. Jadi cobalah untuk tenang di situasi ini, ya. Kendalikan diri kamu dan cobalah untuk menenangkan diri kamu, ya. Kamu mungkin bisa ikut meditasi, ya. Coba-coba meditasi untuk pemula buat kalian yang belum pernah, ya. Atau coba menenangkan diri di suatu tempat dengan sambil mendengarkan musik-musik relaksasi, ya. Itu akan sangat membantu membuat kalian itu bisa tenang, oke? Di sini ada yin, ya. Penuhi hati kamu dengan hal-hal yang positif, ya, baik pikiran maupun sikap, oke? Usahakan untuk tidak terpancing dengan situasi yang lagi nggak baik saat ini, ya. Kondisi yang lagi kacau saat ini akan bisa memancing emosi kita, ya, untuk bersikap lebih, ya. Jadi sangat penting buat kita bisa tetap tenang, ya, mengendalikan diri supaya kita tetap bisa menghadapi situasi ini dengan pikiran yang jernih, ya. Perubahan ini memang mungkin akan membuat kita itu nggak nyaman untuk beberapa waktu ke depan, ya. Tapi tetaplah berusaha untuk tetap bisa tenang, ya. Dan saya paham, ya, ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tapi ini adalah satu-satunya cara supaya energi kamu itu tetap bisa terjaga dan tidak terbuang percuma, ya, untuk suatu hal yang sia-sia atau nggak perlu, ya. Jadi inti dari pesan ini adalah meminta kalian untuk tetap bisa tenang, ya. Tenang walaupun keadaan lagi kacau saat ini, oke? Dengan ketenangan kita akan bisa punya kekuatan, ya. Dan kekuatan itu akan bisa mengendalikan apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, oke? Di masa perubahan ini, ya, ambil waktu bagi kalian, ya, untuk mereview perjalanan hidup kalian selama ini. Adakah sikap atau perbuatan kita yang gak berkenan kepada Tuhan, ya? Atau adakah kita ini terlalu ego, ya, mementingkan diri sendiri dan melupakan keluarga kita, ya, melupakan saudara-saudara dan juga mungkin orang-orang di sekitar kita selama ini, ya. Apakah kita selama ini sudah berlaku tamak dan menuhankan uang? Oke? Menganggap uang itu adalah segala-galanya, ya. Dan untuk itu kalian rela melakukan segala cara untuk tetap bisa menjaga uang itu agar tetap ada di genggaman kalian, ya. Prestis, gaya hidup tanpa kamu sadari sudah merusak karakter baik kamu yang Tuhan lengkapi saat ragamu diciptakan, ya. Pelan-pelan dirimu tercemar dengan kehidupan duniawi yang terlalu menuntut banyak hal pada diri kamu. Kamu memaksa dirimu bekerja begitu keras hanya untuk bisa mengimbangi kerasnya kehidupan, ya, dan melupakan tujuan Tuhan sebenarnya menciptakan kamu. Oke? Kamu nggak tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kamu. Bukan karena kamu nggak tahu sebenarnya. Kamu itu nggak pernah berminat, ya, mencari tahu apa yang Tuhan inginkan sebenarnya dalam dirimu, ya. Kita ini terlalu sibuk, ya, mengejar kenyamanan hidup
demi untuk bisa memuaskan keinginan daging kita, ya. Kita lupa, kita terlena, ya, dan melupakan apa tujuan hidup kita sebenarnya. Oke? Jadi inilah saatnya menurut Tuhan, ya, untuk merubah ini semua, ya. Beliau sangat mengasihi kamu, ya, juga saya. Sehingga dia merasa perlu mengambil tindakan ini, ya, untuk kebaikan kita semua, ya. Beliau ingin meluruskan jalan kita yang belok, ya. Ingin memperbaiki hati kita yang berlubang-lubang. Dan karena perubahan inilah rasanya pasti akan sangat-sangat gak nyaman kalian rasakan. Oke? Tapi tenanglah, ya. Karena ini hanyalah perubahan. Walaupun perubahan ini besar-besaran, ya, tapi percayalah kalau kalian ini akan baik-baik saja, ya. Mungkin kalian akan mengalami sedikit goncangan, ya. Tapi percayalah, itu gak akan membunuhmu, oke? Di sini ada I am safe, it's only change, ya. Saya akan selamat, ya. Saya akan aman, karena ini hanyalah sebuah perubahan, ya. Yakinilah itu, oke? I cross all bridge with joy and ease. The old unfolds into wonderful new experiences. My life gets better all the time, ya. Jadi saya akan menyeberangi setiap jembatan dengan hati yang gembira, ya. Setiap fase yang saya lewati akan membawa pengalaman yang berharga buat hidup saya, oke? Dan semua pada akhirnya akan membawa kebaikan buat hidup saya ke depannya, oke? Jadi inilah yang harus kalian yakini, ya. Kalau perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kalian, ya, akan membawa kebaikan buat hidup kalian, oke? Yang kamu perlukan di sini, ya, dalam menghadapi guncangan ini adalah iman percaya kamu, ya. Di sini ada faith, oke? Yakin kalau perubahan ini akan usai pada waktunya nanti, ya. Ketika semua sudah dirasa seimbang, ya, maka perubahan ini akan berakhir, ya. Jadi, walau belum jelas kapan akan berakhirnya cobaan ini, ya, tapi tetaplah percaya dan imani, ya, kalau hidup kalian ini akan baik-baik saja, ya. Saya rasa mental kalian ini sudah cukup kuat, ya, karena sudah teruji dalam melewati tahun 2020 kemarin, ya, dan juga tahun 2021 ini, ya. Saya yakin mental kalian ini sudah cukup kuat, ya, menghadapi apapun cobaan yang akan datang di depan nanti, ya. Seberat apapun cobaan atau goncangan yang akan datang ini, ya, cuma imanlah yang akan bisa membuat kita itu tetap bisa tenang, ya. Dan ketenanganlah yang akan menjadi kekuatan kita yang pada akhirnya akan menyelamatkan kita dari situasi ini. Oke? Jadi intinya adalah tenang, ya. Karena dari tenang kita akan menjadi kuat, ya. Dan kuat itulah yang akan menyelamatkan kita. Oke, Taurus? Paham, ya? Di sini ada nothing is yet set stone, ya. Jadi, ya, ini belum berakhir. Entah sampai kapan, ya. Tapi yang pasti perubahan ini akan terus berprogres, ya. Dan kamu akan mendapati diri kamu telah berubah, ya, hari demi hari menjadi pribadimu yang bertumbuh semakin baik, ya. Jadi perubahan yang terjadi ini adalah untuk menyesuaikan, ya, segala hal yang tidak seimbang menjadi seimbang kembali, ya. Kamu bisa lebih mengenal dirimu dengan lebih baik, ya, mengenal potensi-potensi kamu, kelebihan dan juga kekurangan kamu, ya. Jadi dari proses ini, ya, kamu akan bisa lebih menempatkan dirimu di posisi yang benar, ya. Nothing is yet set in stone ini, ya, bisa juga berarti semua ini belum berakhir, ya. Ini tentang harapan dan juga impian kamu yang mungkin karena peristiwa ini, ya, kejadian ini, mimpi-mimpi kamu itu sudah kamu kuburkan dalam-dalam, ya. Karena berpikir semuanya ini sudah hancur lebur, ya.
gak ada harapan lagi. Oke? Kamu itu salah ya. Semua memang dihancurkan ya. Tapi untuk menyiapkan space baru ya, untuk banyak tanaman bisa bertumbuh lagi dengan baik ya, tanpa parasit-parasit yang mengganggu pertumbuhannya seperti kemarin. Oke? Dengan space yang baru ya, tanaman-tanaman itu akan bisa bebas bertumbuh ya, subur dan menghasilkan panenan yang banyak ya. Dimana di lahan baru itulah ya, kita akan bisa bertumbuh dengan diri kita yang baru, yang jauh lebih baik dari diri kita yang sekarang. Oke, paham ya? Jadi ya, have faith in your dreams. Ya, di sini ada oracle-nya, have faith in your dreams. Dimana jangan buang mimpi-mimpi kamu. Ya, teruslah bermimpi dan kejarlah itu. Oke? Mimpimu adalah hal yang harus kamu capai, ya, apapun situasinya. Oke? Jangan kubur mimpimu itu hanya karena situasi saat ini yang kacau balau, ya, yang kamu pikir sudah hancur sehancur-hancurnya, ya. Tetap jaga mimpimu dan raihlah itu, ya, karena di perubahan ini bukan akhir segalanya, ya. Justru dari perubahan inilah kamu bisa membangun mimpi-mimpi kamu, ya, karena Tuhan akan sediakan lahan yang luas, lahan yang subur, yang bisa kamu pakai, yang bisa kamu garap untuk membangun mimpi-mimpi kamu. Oke? Di sini ada show the world the real you, ya. Tunjukkan pada dunia siapa dirimu. Mungkin kondisi kamu sekarang ini hampir karam, ya, karena badai dahsyat ini. Tapi Tuhan yang kamu sembah akan selalu menopang kamu, ya, mengangkat kamu, bangkit berdiri, dan bisa melanjutkan langkahmu lagi, ya. Jadi jangan patah semangat, ya, karena Tuhan sedang menyiapkan lahan yang luas dan subur untuk kamu bertumbuh nanti, ya. Jadi kamu ini punya potensi yang hebat, ya, dan Tuhan ingin kamu bisa membangun potensimu itu menjadi mimpi, ya, yang jadi kenyataan. Ya, jadi beliau ingin kamu mewujudkan mimpimu, ya, dan menunjukkan pada dunia kalau kamu mampu melakukan itu. Oke, Taurus? Your hard work is paying off, ya. Buat kamu yang telah bekerja keras selama ini, ya, tidak peduli sekuat apapun badai ini, ya, kamu terus bekerja dan terus berharap, ya, yakin dan optimis dengan hasilnya nanti. Kerja kerasmu ini pada akhirnya akan dibayar lunas oleh semesta, ya. Walau mungkin saat ini sepertinya tidak ada hasil, ya, tapi percayalah, tidak ada kerja keras yang sia-sia, ya. Semua akan dibayarkan oleh semesta dengan lunas, ya. Jadi kalau saat ini kalian sudah bekerja begitu keras tapi belum menemukan hasil yang sesuai dengan kalian harapkan, ya, jangan putus asa, ya. Tuhan memperhitungkan setiap keringat yang menetes dari dahi kamu, ya. Walau mungkin saat ini hasilnya masih abu-abu, ya, dan belum kelihatan jelas, ya, tapi percayalah, tiba waktunya nanti, ya, rezekimu ini akan datang, ya, dan Tuhan akan membayar setiap tetes keringat yang mengalir dari dahi kamu. Oke? Jadi jangan patah semangat ya guys. Teruslah berkarya karena apa yang kamu tanam itu akan terus berkembang, ya, dan berbuah pada akhirnya. Oke? Di sini ada you're very close to achieving your goal, ya. Seperti yang tadi dikatakan, Tuhan akan membayar setiap keringat yang kalian keluarkan, ya. Maka saat ini kalian sudah sangat-sangat dekat dengan tujuan kalian, ya, dengan kesuksesan kalian. Oke? Jadi jangan kurangi langkah kakimu. Teruslah bersemangat, ya, karena sebentar lagi garis finish itu akan terlihat, ya, dan kamu akan tiba di sana tepat pada waktunya. Oke? Mungkin goncangan ini terlalu keras, ya, kamu rasakan. Tapi jangan sampai itu mengalihkan fokusmu, ya.
pada kodratmu sebagai manusia yang penuh cinta dan kasih, ya. Segelap apapun duniamu saat ini, ya, tetaplah bersinar, ya. Tetaplah menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kamu, bagi keluargamu, bagi saudara-saudaramu, bagi orang-orang di sekitar kamu. Ya, di sini ada star, oke? Di sini juga ada heart, ya. Tetaplah bersinar dengan cinta kasihmu, ya. Tetaplah menerangi orang-orang dengan lilin-lilin kecil yang kamu punya, oke? Jaga lilin-lilin kecil itu tetap menyala, ya, lewat hatimu yang penuh kasih pada sesamamu, oke? Jangan menimbun harta bendamu, ya. Menimbun padimu, ya. Di sini ada mais, oke? Karena apa yang kamu timbun itu, ya, pada akhirnya akan habis dimakan rayap dan juga tikus, ya. Tapi kebaikan-kebaikan yang kamu bagikan kepada sekelilingmu akan membuat kamu tetap kaya dan sejahtera, ya. Ingatlah, siapa yang menyimpan, dia akan kehilangan. Tapi siapa yang memberikan dengan ikhlas hati, dia sudah menyimpannya untuk hidupnya di sepanjang tahun ini. Lumbung padinya gak akan pernah kosong, ya. Karena Tuhan akan selalu mengisinya terus, berlipat-lipat dari apa yang kalian bagikan dengan hati yang tulus. Oke, Taurus? Paham, ya? Jadi, layanilah dan lakukan yang terbaik, ya, pada sesama kamu, seperti kamu sedang melayani Tuhanmu, ya. Kalau kamu melayani dengan baik, maka kamu pun layak untuk mendapatkan yang terbaik, ya. Di sini ada I deserve the best, ya, and accept the best now, oke? Jadi, lakukanlah pada orang lain seperti kamu ingin orang lain lakukan pada kamu. Setiap kebaikanmu, lakukanlah itu dengan hati yang tulus dan penuh kasih, ya. Karena Tuhan pasti akan membalasnya dengan kasih-Nya juga, ya, yang pastinya luar biasa untuk kamu. Oke? Jadi inilah pesan semesta buat kalian saat ini, ya. Buat pegangan buat kalian menghadapi tahun 2022 nanti, ya. Siapkan dirimu untuk perubahan yang baru, karena akan ada lahan-lahan baru yang subur, ya, di tahun 2022 nanti, yang bisa kalian garap untuk kehidupan kalian yang lebih baik ke depannya, ya. Apa yang terjadi saat ini, ya, ini memang harus terjadi supaya ada perubahan dalam hidup kita ke depannya yang jauh lebih baik, ya. Jadi bertahanlah, ya, dan tetap andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kalian, ya. Dan selalu yakin, ya, dan optimis kalau akan ada hari yang cerah setelah badai ini. Oke? Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan, ya, tetaplah tenang apapun kondisinya, ya. Karena dari ketenangan ini kita akan punya kekuatan, ya. Dan kekuatan inilah yang akan menyelamatkan kita nanti. Oke, Taurus? Demikian video ini buat kalian, ya. Mudah-mudahan resonate dan bisa menginspirasi kalian. Tetap semangat, ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.